Ternyata bukan orang Indonesia aja loh yang tidak mematuhi peraturan. Orang luar negeri juga banyak yang nggak mematuhi peraturan. Baru-baru ini ditemukan 3 pendaki ilegal yang melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Kira-kira ada yang tahu nggak kok bisa ketahuan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi ceritanya hari ini saya mau berbagi informasi tentang 3 pendaki ilegal yang melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Diketahui 3 pendaki ini berasal dari Australia. Mereka melakukan pendakian pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2025 yang dimana Gunung Rinjani ini masih nutup. Karena pada bulan tersebut masih cuaca itu kurang bagus ya, sehingga tidak diizinkan untuk melakukan pendakian. Yang tidak diizinkan ini bukan hanya pendaki dari luar negeri aja ya, melainkan pendaki lokal juga. Jadi aturan ini dibuat untuk semua pendaki yang akan melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Kecuali pihak-pihak yang memang sudah diizinkan untuk melakukan aktivitas di Gunung Rinjani. Seperti kegiatan adat, kemudian bersih-bersih gunung, ataupun aktivitas lainnya seperti menanam pohon. Itu pun tetap diawasi oleh pihak Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini adalah salah satu contoh aktivitas di Gunung Rinjani yang diawasi oleh pihak Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi ini pihak dari ERE dan Pandawara itu bergabung untuk membersihkan Gunung Rinjani serta membangun toilet di Gunung Rinjani. Ini toiletnya itu dibangun di Pelawangan Sembalun. Semoga aja ini toiletnya bisa bertahan lama serta bisa dimanfaatkan oleh pendaki yang mendaki ke Gunung Rinjani. Ini nggak tahu sih cuman ada di Pelawangan Sembalun aja atau ada juga di Segara Anak, mungkin nanti kita cari tahu ya. Kembali lagi ke pendaki yang melakukan pendakian ilegal ini. Jadi mereka ini ada 3 orang dan berasal dari Australia. Ini nggak tahu apa alasan mereka mendaki secara ilegal ya, secara Gunung Rinjani ini kan ya udah tahu lah ini lagi nutup gitu, nggak mungkin untuk melakukan pendakian kalau lagi nutup. Tapi mungkin mereka kebelet kali ya melakukan pendakian ke Gunung Rinjani, akhirnya nekat dah tuh melakukan pendakian secara ilegal. Dan ya nggak butuh waktu lama mereka pun ketahuan dah nih melakukan pendakian secara ilegal. Mungkin kalian bertanya-tanya kok bisa secepat itu ketahuan ya? Jadi begini, di Taman Nasional Gunung Rinjani ini bisa dibilang fasilitasnya itu sudah cukup memadai. Yang dimana di setiap pos-pos itu sudah ada tempat peristirahatan dan di beberapa titik itu ada shelter emergency. Nah, di shelter emergency ini ada tuh CCTV-nya. Kalau nggak salah yang ada shelter emergency-nya itu di pos 2 Sembalun, kemudian di Pelawangan Sembalun sama di Segara Anak. Jadi kalau semisalkan kalian itu melakukan pendakian ke Gunung Rinjani, tentu aja kalian kelihatan dah tuh dari CCTV-nya. Terus kan kalau misalkan ke Gunung Rinjani nggak mungkin sampai pos 1 aja ya. Udah pasti kalian itu pengen summit ke puncaknya gitu, yang dimana kalian harus melewati itu Pelawangan Sembalun. Kalau misalkan naik dari Sembalun juga harus lewat pos 2, jadi dari pos 2 aja udah ketahuan tuh, kelihatan sama CCTV-nya. Kemudian kalau misalkan kalian cuma mau ke Segara Anak aja, tetap aja di Segara Anak juga ada di sana CCTV-nya, jadi tetap aja bakalan ketahuan. Nah, di sini untuk penanganannya dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani itu nggak tanggung-tanggung, mereka ini dihukum secara tegas. Mereka ini di blacklist selama 5 tahun. Wah, ini lumayan juga sih 5 tahun. Biasanya kalau di blacklist karena telat pulang itu biasanya sih 2 tahun, ini 5 tahun. Selain di blacklist, mereka juga didenda. Jadi merekanya itu didenda sebesar 6 juta rupiah. Nggak tanggung-tanggung sih, lumayan 6 juta. Selain itu mereka juga disuruh membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi tindakan yang mereka lakukan. Karena sebenarnya peraturan ini dibuat untuk keamanan serta kenyamanan pendaki yang akan mendaki di gunung ini sih. Jadi bukan asal-asalan ditutup gitu. Semuanya sudah dipertimbangkan sesuai dengan perkiraan cuaca dari BMKG. Dan memang biasanya Gunung Rinjani ini selalu nutup setiap tahunnya, itu kisaran bulan Desember sampai bulan 3. Kalau misalkan cuaca terlalu buruk itu bisa diperpanjang. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pendakian ke Gunung Rinjani ataupun ke gunung manapun itu, ya janganlah kalian itu mendaki secara ilegal ya. Karena mendaki secara ilegal ini terlalu tinggi resiko. Kalau misalkan kalian kenapa-napa ketika melakukan pendakian secara ilegal ini, pihak dari Taman Nasional atau pihak dari gunung tersebut itu nggak bakalan mau ngurusin kalian.
Ya karena kalian itu melakukan pendakian secara ilegal, yang dimana kalian nggak punya tiket dan asuransinya. Biasanya di gunung-gunung yang ketinggiannya 3000-an ke atas itu biasanya ada asuransinya, seperti Gunung Rinjani. Jadi kalau misalkan kalian kenapa-napa, kalian bisa klaim tuh asuransinya dan kalian bisa ditangani dengan cepat. Jangan terlalu mentingin ego lah ya. Kalau mau mendaki ya tunggulah buka dulu gitu biar aman gitu kan. Ya setidaknya jangan sampai merugikan diri sendiri maupun dari pihak Taman Nasionalnya. Oke, kayaknya ini aja sih informasi yang saya mau bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.